Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi. Berhubungan dengan tema ini, kami telah memilih sebagai ras pembimbing yang terdapat dalam kitab Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti pertemuan ibadah minggu. Tolong kami untuk memusatkan pikiran kami dalam ibadah ini, dan ibadah pada hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami kepada sesama, baik itu kepada orang tua, anak, saudara, sahabat, maupun orang yang kami temui. Ampunilah dan kasihani kami Tuhan saat ini. Kami semua bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepada-Mu. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau melayani kami, umat-Mu, sucikan hati dan pikiran kami. Bapa, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternamu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan yang telah disebut atasmu dan mereka akan takut padamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu pemeliharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau membagi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Shalom. Damai hati. Tema pada saat ini mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut? Tujuannya agar lebih banyak mendengar daripada berucap atau berbicara, apalagi ketika kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Firman bukan hanya sampai di pendengaran saja, tetapi harus dilakukan dalam aktualisasi sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kita kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kita. Sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi. Siapakah di antara kita yang tak ingin diberkati? Pasti tidak ada. Semua kita pasti rindu untuk menikmati berkat Tuhan. Tetapi ingat saudara-saudara, bahkan berkat Tuhan bukan hanya diukur dari seberapa banyak materi yang kita miliki atau kita terima, bukan seberapa banyak uang atau harta kekayaan yang orang punya, tetapi berbicara tentang berkat Tuhan itu juga berbicara tentang kesehatan, kekuatan, umur panjang, hidup baku-baku baik, hidup baku-baku sayang, hidup damai, hidup rukun, hidup tentram, bahagia orang boleh hidup sampai saat ini. Berkat Tuhan
kita boleh ada sebagaimana kita ada. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas peran fungsi kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, oma, opa, anak-anak, adik kakak, itu semua merupakan bagian dari berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi semua berkat yang kita terima itu karena anugerah dari Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya bila kita hidup di luar Tuhan. Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan terdapat dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ulangan ini adalah kitab kelima dari Perjanjian Lama yang juga disebut dengan kitab Taurat, yang merupakan pengajaran. Kitab Ulangan adalah pidato Musa pada umat Israel di Gunung Sinai sebagai persiapan umat Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, tentang hukum, peraturan dan ketaatan, tentang mengapa harus diulang-ulang karena manusia mempunyai sifat yang namanya pelupa. Maka firman Tuhan itu harus diulang-ulang sehingga akan terus kita ingat dan terpatri dalam kehidupan ini. Kalau dalam Ulangan 6 ayat 7 ini dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap ucapan yang disampaikan oleh Musa sebelum dia tutup usia, sebelum dia digantikan oleh Joshua, maka bagian dari firman Tuhan ini ia sampaikan dan berbicara tentang berkat. Tuhan ini juga menjelaskan bagaimana agar tetap fokus beribadah kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Jangan pernah beribadah kepada Allah yang lain, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tinggi, yang tertinggi di bawah kolong langit ini, dan tidak ada kuasa manapun yang dapat menandingi Allah yang kita sembah. Bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus hidup taat dan setia mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Berkat yang menyertai ketaatan dan kesetiaan tersebut akan menjadi bagian kehidupan kita dan menjadi hal yang penting untuk merenungkan sebagai pesan firman Tuhan, bahwa kita sering mendengar firman Tuhan tetapi kadang tidak menyimak, apalagi memahami dan melakukannya. Sangat disayangkan ketika melihat realita saat ini, banyak orang Kristen yang malas membaca Alkitab, bukan karena tidak ada Alkitab, tetapi tidak memberikan ruang waktu untuk membacanya. Alkitab menolong orang percaya untuk berakar, bertumbuh, berbuah dalam iman Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Alkitab juga menolong orang percaya untuk memahami maksud Tuhan. Maka sebagai orang Kristen, kita dihentak untuk memelihara iman dan setia melakukan kehendak Allah dalam lini kehidupan apapun situasi dan kondisi. Perbedaan ini sekaligus menjadi kesaksian kepada dunia tentang Tuhan Allah yang kita imani. Itu berarti bagi orang percaya untuk selalu membaca firman Tuhan dalam Alkitab dan melakukannya dengan setia,
Dan pesan firman yang terakhir, ketika kita harus memohon berkat kepada Tuhan, maka kiranya kita harus sadar dan mengiring permohonan kita meminta berkat kepada Tuhan dengan bukti nyata, yaitu tindakan hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka dengan demikian berkat akan mengiring perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampaikan salam kepada saudara-saudari kita yang sakit, yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa beribadah bersama dengan kita saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.